الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأهله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وقال الله تعالى أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Margi Utami yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa bermuajahah, berkumpul di masjid yang insyaallah menjadi mulia karena kehadiran kita sekalian. Kita juga bersyukur dan hari ini kita memasuki hari raya di mana kita semua bergembira, bersukaria, hari raya Idul Adha, hari raya Kurban yang oleh kita semuanya selaku umat Islam kita rayakan bersama dalam sukacita, dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepada kita beriktibar, kita beruswah, mencontoh segala tingkah laku, segala sikap dan ucapannya sebagai petunjuk bagi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sekalian. Di kesempatan siang kali ini juga kami selaku khatib mengajak kepada diri kami sendiri khususnya dan kepada jemaah yang hadir untuk supaya marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa menaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab di mata Allah Subhanahu wa taala manusia dinilai semata-mata dari ketakwaannya. Kesuksesan manusia di mata Allah adalah dari takwanya. Sungguh seluruh rangkaian ibadah kita, baik itu sholat, zakat, puasa, termasuk ibadah haji dan kurban yang saat ini dilaksanakan oleh sebagian dari saudara kita yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, semuanya itu adalah di dalam rangka untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita sekalian kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang terakhir dari rangkaian bulan-bulan Hijriah di dalam kalender Islam.
Asumsinya bulan ke-12 ini adalah bulan terakhir dari rangkaian 11 bulan sebelumnya yang menjadi puncak kumulatif atas sukses pencapaian kita sekalian dalam perkara-perkara jasmania maupun perkara-perkara rohania. Sehingga di penghujung tahun ini sudah selayaknya lah kita memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui tasbih, tahmid dan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita agungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita atas berbagai karunia nikmat rohani maupun jasmani yang kalau kita hitung-hitung tidaklah mungkin kita dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bulan Dzulhijjah artinya bulan haji. Sebab orang Arab pada masa itu melestarikan tradisi warisan dari kakek moyang mereka Ibrahim alaihissalam, yakni melaksanakan haji ke Baitullah di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan melalui perantaraan yang mulia Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan yang mulia itu menjadi legasi bagi kita umat Islam dengan pembaruan makna dan arti yang lebih esensial dalam wujud penghambaan setulus hati dalam upaya kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ibadah yang bersifat vertikal, yakni upaya pendekatan diri kepada Allah dalam rupa laku syariat manasik haji, ibadah haji juga memiliki makna yang bersifat horizontal dalam konteks hubungan antar sesama manusia, antar sesama makhluk ciptaan, yang tersirat dalam simbol-simbol manasik haji itu sendiri, antara lain berupa nilai-nilai persatuan, nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai persaudaraan manusia sebagai ummatan wahidah, sebagai umat yang satu kesatuan sebagai umat dari Allah yang satu, Allah yang esa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain ibadah haji, di hari raya ini kita juga melaksanakan ibadah kurban sebagai pemenuhan kewajiban bagi yang berhaji khususnya, tetapi juga umumnya bagi mereka yang tidak berhaji tetapi memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban. Kurban di dalam Islam tidak dimaksud untuk meredakan amarah Tuhan atau sebagai penebusan dosa sebagaimana yang berlaku dalam ajaran agama-agama terdahulu. Di dalam Islam, kurban adalah semata-mata dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kita. La yanallahu lahwamuha wala dimauha walakin yanalahu taqwa minkum. Bukanlah dagingnya, bukanlah juga darahnya yang sampai kepada Allah, tetapi takwamulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban sembelihan adalah perlambang dari kepatuhan manusia kepada Tuhannya, selayaknya kepatuhan seekor binatang ternak kepada Tuhan gembalanya. Sebab hakikatnya kita ini adalah gembala, kita ini adalah ternaknya Allah yang digembalakan di dunia ini, dicukupi segala kebutuhan kita, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Atas karunia pemberian yang tak habis-habisnya itu, Allah hanya meminta kita untuk mengabdi kepadanya, antara lain dalam rupa sholat dan kurban.
inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh telah Allah berikan kepada engkau sekalian nikmat kebaikan yang berlimpah-limpah, maka atas itu bersolatlah dan berkurbanlah. Maka sudah sewajarnya lah kalau kita tunduk patuh kepada Tuhan Gembala kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibrahim dan Ismail. Keduanya siap berkorban jiwa raga semata demi cinta dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi memenuhi perintah Allah yang ia terima di dalam kasyafnya. Nabi Ibrahim rela meninggalkan istri dan anaknya di padang gurun. Bahkan ketika Ibrahim alaihissalam juga menerima kasyaf untuk menyembelih anak semata wayangnya yang sangat ia cintai, anak tunggalnya Ismail alaihissalam, Ibrahim pun tetap mematuhinya dengan kerelaan dan ketulusan hati. Sebaliknya, anak istrinya juga demikian. Mereka tulus dan ikhlas rela menerima segala perintah dan patuh kepada perintah itu. Sang anak pun bahkan rela untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bapaknya dengan menyerahkan lehernya demi memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, atas kepatuhan Ibrahim dan anak istrinya, Allah pun mengganjar mereka dengan bertambah-tambahnya kenikmatan baginya. Terbukti anak turun Ibrahim, anak turun Ismail di kemudian hari menjadi pewaris dari kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi rahmat bagi semesta alam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Al-Qur'an dinyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Itu semua semata karena Allah Maha memenuhi janjinya bahwa barang siapa bersyukur, niscaya akan ia tambahkan nikmat karunia baginya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang menimpa terjadi pada keluarga Ibrahim adalah ibrah, adalah cerminan bagi kita semua, bahwa sudah seharusnya lah kita tunduk dan patuh kepada Allah dan bersedia berkurban jiwa raga demi cinta dan penghambaan kita kepadanya. Di surat Al-Kautsar kita diperintahkan untuk sholat dan berkurban sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah atas limpahan kebaikan yang Dia karuniakan kepada kita sekalian. Sholat adalah penghambaan yang bersifat personal semata kepada Tuhan, sementara kurban adalah penghambaan yang tidak hanya bersifat personal tapi sekaligus juga bersifat sosial. Sebab sejatinya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus termanifestasikan, harus diwujudkan di dalam wujud ibadah-ibadah muamalah yang berdampak sosial, yang berdaya guna bagi sesama manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lebih-lebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini, sudah seharusnya lah pengorbanan kita lebih besar lagi bagi kemanusiaan. Sebab hakikatnya situasi pandemi yang kita sama-sama hadapi saat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat siapa di antara kita yang baik amalnya. Wallahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah adalah yang menciptakan hidup dan mati, dan Ia menguji engkau sekalian agar supaya Ia tahu siapa yang paling baik amalnya di antara kalian semuanya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Boleh jadi situasi kondisi yang kita hadapi saat ini adalah bentuk ujian bagi kita sekalian yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji seberapa besar iman kita kepadanya. Atau mungkin ini adalah bentuk peringatan dari Allah yang selama ini sering kita lupakan eksistensinya. Kita abaikan kehadirannya karena kita terbuai oleh kesibukan-kesibukan duniawi. Saking sibuknya kita dengan perkara kehidupan duniawi hingga kita melupakan kehidupan di akhirat kelak. Padahal kita tahu bahwa kita hidup hanya sementara dan kehidupan yang abadi adanya hanya di akhirat nanti. Kita juga mungkin lupa akan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beramal atau bekerja tidak hanya untuk urusan dunia saja, tetapi juga untuk urusan akhirat. Iman li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Silakanlah bekerja untuk urusan-urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Tetapi jangan lupa bekerjalah juga untuk urusan-urusan akhiratmu, karena seperti tidak ada yang tahu bahwa mungkin saja kita akan mati esok hari. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW sesungguhnya tengah menyindir kita semuanya yang sibuk dengan urusan dunia dan melupakan bagian kita di akhirat kelak. Kalau kita hitung-hitung 24 jam waktu yang kita lalui setiap hari pasti lebih banyak untuk urusan-urusan duniawi ketimbang untuk urusan-urusan ukhrawi. Kita lebih banyak mengurusi hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah kita ketimbang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ruhaniah kita, kebutuhan-kebutuhan samawiyah kita. Padahal kita tahu bahwa hidup selamanya di dunia ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sementara kematian bisa saja datang kepada kita esok, lusa, atau dalam waktu yang tidak sebentar. Kita sama-sama tidak tahu kapan malaikat mau datang menjemput masing-masing kita. Yang kita tahu kematian itu pasti akan datang menghampiri kita pada saatnya. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhirun as-sa'a wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang menghampiri kita, maka kita tidak bisa mengajukannya ataupun memundurkannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu marilah sekali lagi kita syukuri segala keadaan yang menimpa kita dan jadikan situasi dan kondisi yang kita hadapi saat sekarang ini sebagai ajang untuk bermuhasabah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat iman kita, meningkatkan ketakwaan kita dan memperbanyak amal kesalehan. Marilah kita wujudkan iman dan takwa itu dalam gairah dan semangat pengabdian kepada Allah dengan jalan berusaha keras menjauhi larangan-larangannya dan mematuhi perintah-perintahnya. Dan marilah kita juga aktualisasikan iman dan takwa itu dengan semakin meningkatkan ibadah, baik ibadah mahdhah berupa sholat, zakat, puasa, sedekah, kurban, haji dan lain sebagainya. Tetapi juga marilah kita tingkatkan ibadah muamalah kita dalam pelayanan sosial, dalam ibadah-ibadah yang berdampak kepada sesama manusia berupa amal-amal kebaikan di lingkungan kita maupun di lingkungan yang lebih luas. Marilah kita berdoa agar supaya kita semua dapat melewati ujian ini dengan sebaik-baiknya. Semoga wabah corona dapat segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan aktivitas ibadah dengan sebaik-baiknya, lebih baik lagi dan lebih berkualitas lagi. Semoga dengan peningkatan iman dan takwa serta banyaknya amalan soleh yang kita kerjakan, segala keburukan
yang seharusnya menimpa kita dapatlah dibatalkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah